Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setelah kita menyelesaikan tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan memulai tentang barohin. Memang kitab ini modelnya macam itu. Sifat dahulu apa saja, kemudian baru barohin, kemudian baru barohin, dan majority barohin di sini adalah barohin akliyah. Majority adalah barohin akliyah. Kita akan sebutkan sedikit tentang barohin akliyah ala subutur risalah. Sebelum kita mulai, di dalam subutur risalah ini bahwasanya kitab-kitab yang lain seperti kitab Syarhun Nasatiyah, Kitabul Arba'in, yakni kutubun mutawassithah di dalam bab ini tidak menyebutkan secara spesifik tentang Rasul, tentang tentang Nabi secara umum, akan tetapi menyebutkan tentang itsbatu nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sabilil khusus. Jadi bukan tentang anbiya umuman, tapi Rasul khususan. Kenapa? Karena dengan itsbatnya risalatu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabata aslun nubuwah badahata, yakni iltizaman sabata aslun nubuwah. Kenapa? Karena nubuwatul Rasul ini khusus. Kalau nubuwatul Rasul dan risalatul Rasul ini sabatat, maka yang lebih umum juga nubuwah selain Rasul juga akan sabat. Karena ada banyak sekali orang-orang itu mengingkari aslun nubuwah. Imam Razi menyebutkan di kitab Arba'in itu kalau tidak 8 atau 10 iskalat, ihtimalat tentang barang siapa yang ingin yakdah aslan nubuwah. Ada yang ba'duhum muta'alliq bit taklif, ba'duhum muta'alliq bil bil khabari tawatur. Karena kita ini mengetahui adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan khabarut tawatur. Ba'duhum yakdah fi hadza, yakni qadaha fi asli tawatur, agar nubuwatur Rasul la yathbut qat'an bal sabata dhanni. Seperti itu. Ada yang mempunyai cara seperti itu. Ada yang mempunyai cara bahwasanya Rasul itu untuk apa? Untuk taklif, dan taklif ini muhal. Taklif ini muhal. Sebagian dia tidak muhal, tapi dia jaiz aklan. Cuma lam yakok, karena tidak ada guna. Tidak ada guna. Jadi banyak sekali iskalat tentang masalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah aslun nubuwah, tentang masalah itu aslun nubuwah, sampai ada 9 poin atau 8 poin, lupa saya di sini ada. Untuk istiskal bahwasanya kenabian itu tidak ada. Kenabian itu tidak ada. Adapun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad mengatakan bahwasanya di dalam masalah nubuwwat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita punya problem terhadap 3 firqah. Kalau Imam Razi tentang 8 firqah atau 10 firqah, itu bukan khusus nubuwwat Rasul, tapi umumun nubuwah. Umumun nubuwah. Ketika umumun nubuwah ada sekitar 9 apa 10 apa? Firqah yang mengingkari aslun nubuwah karena beberapa hal yang mereka tidak percaya. Dan mereka hawal biqadril imkan. Hawala biqadril imkan. Adapun Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad mempunyai problem 3 firqah saja, karena 3 firqah ini mereka mengakui aslun nubuwah, tapi mereka mengingkari nubuwatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama itu adalah Al-Aisawiyah. Siapa? Aisawiyah. Aisawiyah ini adalah bangsa kaum daripada Yahudi, ma'ruf namanya Yahudi Aisawiyah.
Sampai dikatakan Yahudi Isawiyah ini walaupun mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak menjadi muslim. Kenapa? Karena mereka meyakini Muhammad adalah Rasulullah. Akan tetapi khusus untuk Arab saja. Jadi kata-kata Muhammad Rasulullah tetap ada iskal di situ. Kecuali dia tasrih. Dan itu maksud itu fikih sahih ya nih. Bahwasanya Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak bisa menjadikan orang itu muslim ketika dua kalimat ini tidak cukup untuk menafikan i'tiqadnya yang batil. Dan di antara i'tiqad yang batil adalah isbatur risalah ma'a khususiyatil arabi. Rasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang rasul, akan tetapi untuk Arab saja. Kena ditambahi wa tabarra'tu an kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Seperti itu. Itu adalah firqatun apa? Isawiyah. Yang kedua adalah Yahudiyah, katanya Imam Al-Ghazali, yang mana Yahudiyah itu mengakui aslun nubuwah dan mengakui adanya nabi, akan tetapi nabi itu cuma sampai Nabi Musa saja. Cuma sampai Nabi Musa saja. Setelah Nabi Musa tidak ada nabi, tidak ada nabi. Bahkan mereka mengingkari Nabi Isa alaihi salam. Dan ma'ruf Yahudi itu mengingkari sebuah mabda namanya mabda'un nasakh. Mabda'un nasakh, yang mana tidak ada yang namanya nasakh fil adyan, itu tidak ada. Maknanya ya agamanya Nabi Musa itu ada sampai hari kiamat. Ada sampai hari kiamat, tidak ada yang namanya nasakh, penghapusan agama diganti dengan agama lain. Kenapa? Karena penghapusan agama dengan agama lain itu menunjukkan Allah itu bodoh. Kalau sekarang dinamakan revisi. Pernah dengar kan? Hah? Edisi revisinya. Revisi, macam ada peraturan dimanapun itu, di Malaysia pun, di Indonesia pun ada beberapa peraturan yang dibuat 60 tahun lalu, kemudian direvisi karena peraturan itu tidak cocok dengan masa sekarang. So itu normal, so di Indonesia revisi sangat banyak sekali. Apa kalau bahasa undang-undangnya itu di amandemen. Saya tak tahu di Malaysia apa di satu kan undang-undang tambahan ataupun hapusan. Kalau di Indonesia namanya di amandemen. Ini baru-baru ini apa namanya, gaduh pasal amandemen ini. Gaduh ada banyak gaduh Indonesia, gaduhnya pasal amandemen ini, terutama hal-hal yang berbau syariah. Yahudi tidak percaya ada yang namanya amandemen. Kenapa? Karena amandemen itu menunjukkan kebodohan Allah. Kalau manusia itu memang jahil, karena itu perlu amandemen terus, di amandemen terus. Loh, kalau urusannya dengan Allah macam mana? Apakah amandemen itu boleh? Dan nasakh itu adalah amandemen. Di situ ahli sunnah wal jamaah yunakishuna fi mafhumin nasakh. Apakah makna nasakh itu amandemen? Amandemen itu kalau bahasa Yahudinya bada, al-bada. Kemudian di dalam kitab ini mabhath usuli, yani mabhas kitab usul, bahwasanya sebenarnya nasakh itu bukan amandemen, akan tetapi sebuah cara yang lain. Mafhum lain, bukan mafhum amandemen, dan tidak menunjukkan kebodohan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nasrani mengakui nubuah, akan tetapi sama mereka mengingkari nubuatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari nubuatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cara-caranya itu banyak sekali untuk berdiskusi dengan Yahudi, berdiskusi dengan Nasrani, berdiskusi dengan Isawiyah, bahkan Imam Ar-Razi bahkan berdiskusi dengan Barohimah was-Sumaniyah yang mengingkari aslun nubuwah. Sumaniyah itu mengingkari aslun nubuwah. Kalau Barohimah tidak mengingkari, mengatakan bahwasanya an-nubuwah itu jaizatun, akan tetapi tak ada guna. Dan sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin kenapa, bagaimana aslul risalah itu, dan bagaimana menjawab pertanyaan Sumaniyah dan Barohimah terhadap bahwasanya nubuwah itu jaizah, ataupun yang berkata jaizah kan tetapi tidak ada guna, tidak ada
Tidak ada. Oke. Nanti akan ada sedikit munakosyah tentang masalah itu dalalatul mukjizah. Dalalatul mukjizah. Apakah dalalatul mukjizah ini akliyah atau adiyah atau wad'iyah ataupun wad'iyah? Karena masalatul mukjizah ini dia sedikit, saya kira dia sedikit detail karena dia akan tambani alaihi asya'un ukhra. Ketika Allah menurunkan mukjizah, ada possibility Allah itu berbohong di situ. Paham? Boleh tak Allah itu berbohong? Tengok. Imam Ghazali mengatakan di dalam situ, mungkin Allah itu tidak ingin memberi kita hidayah, akan tetapi yuridu ihwa'ana. Ihwa ini apa ya? Bukan mempermainkan, menyesatkan kita. Jadi sebenarnya para nabi itu, ketika para nabi mengatakan sholat itu wajib, contohnya lah ya, sholat itu wajib, kemudian Allah menurunkan mukjizat, sebenarnya Allah itu ingin menguji kita. Apakah Anda percaya? Kalau Anda tidak percaya, Anda selamat. Tapi kalau Anda percaya, Anda masuk neraka. So, tengok, apakah kemungkinan itu ada? Ada. Karena indah ahli sunnah, at-tahsin wa takbih akliyan itu ghairu mawjud. Mu'tazilah ala aslihi bahwasanya ihwa itu qabihun akli. Ihwa itu qabihun akliyan akan, maka Allah menginginkan menyesatkan kita itu possibility itu tidak ada. Terus bagaimana kita menjawab possibility ihwa ini menurut ahli sunnah wal jamaah? Ini kena kita jawab di dalam masalah ihwa. Kenapa? Karena sidqul mu'jizah, sidqu dalalatil mu'jizah mabniun ala hada. Mabniun ala hada. Dan banyak sekali ihtimalat. Oh, kenapa itu harus dari Allah? Mungkin saja dari jin, dari setan. Kenapa harus dari Allah? Wadah dari AA. Adapun dari awal, kenapa itu bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Bahwasanya Rasul itu orang yang pandai, mengetahui bagaimana jariul kawakib semuanya itu, kemudian saat ini akan terjadi contohnya insyiqaqul qamar. Akhirnya dengan sengaja menantang Quraisy untuk membelah bulan dalam waktu yang akan terjadi insyiqaqul qamar. Bukan karena insyiqaqul qamar itu mukjizat Allah, memang itu adalah dhahiratun kauniyah. Gimana untuk menjawab hal-hal seperti itu? Subhanallah, ihtimalat di dalam mukjizat yang harus Anda jawab untuk membuktikan bahwasanya memang benar-benar mukjizat ini dalalatun shadiqatun ala sidqin nubuwah. Ala sidqin nubuwah. Kita akan coba sedikit demi sedikit menjawab pertanyaan itu ketika kita membaca mabahis ini. Bima yaliku bihadzal mukhtasar, yani bima yaliku bihadzal mukhtasar. Sila dibaca Ustaz siapa? Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa lisanani asyuru fi barahinil aqaid al-muta'alliqah bir-rusul wa ba'da bayani ma yata'allaqu bir-rusul alaihi wassalatu wassalam na'ti ila bayani barahin ala ma taqaddam burhan wujubi sidqihim alaihi. Wadah ya, Rasul ini mempunyai 4 sifat, as-sidq, tabligh, fatonah, amanah. Kita akan bahas satu persatu dalil akli atas atas 4 sifat ini dan dalil nakli juga. Apa sidq? Ayo. Dan semua sudah saya katakan 4 sifat ini asasnya hanya satu, apa? Tabligh. Asasnya hanya satu. لو انتفى عنهم الصدق وثبت لهم الكذب لزم الكذب في كلامه تعالى. الكذب وثبت لهم الكذب لزم الكذب في كلامه تعالى لهم بالمعجزة المنزلة في الدلالة في صدق الرسل منزلة. Kalau seumpamanya katanya kan bukti bahwasanya Rasul itu wajib kepada mereka itu apa?
as-siddiq. Kalau intafa anhum siddiq, kalau siddiq itu intafa anhum, hilang daripada mereka, maka akan ada kidib. Kenapa? Karena sesuatu yang qabil itu dadi, qabul itu dadi. Imma yakbal siddiq wa imma yakbal diddu. Itu sudah zahir. Manusia itu qabil lisihah wal marad. Ya harus ada salah satu, ya imma sihah ya imma marad. Tidak bisa manusia itu tidak sehat dan tidak sakit, karena qabul ini dalam manusia ini dadiun. Ketika dia itu dadi, maka dia tidak bisa lepas daripada salah satu sifat tersebut. Wa imma hadza sifat wa imma diddu. Begitu pula qabulnya Rasul terhadap sifat ini dadiun. Wa imma Rasul itu ittasofa bisiddiq wa imma bididdihi. Oke, sekarang Rasul tidak mempunyai siddiq, hanya mempunyai lawannya siddiq. Apa itu? Al-kidib. Rasul berbohong, otomatis akan memungkinkan Allah itu berbohong. Tuh, apa hubungannya Rasul bohong dan Allah itu berbohong? Iya, karena ketika Rasul mengatakan saya ini nabi, Allah menurunkan mukjizat. Allah menurunkan mukjizat. Yang mana mukjizat itu sama dengan Allah berkata, ini benar, atau ini memang benar Rasulku. Dan kalau Rasul itu bohong, dan Allah mengatakan, ini Rasulku, padahal bohong, maka membenarkan yang bohong adalah bohong. Maknanya Allah bohong. Oke, Allah bohong. Apa problemnya? Oh, tak boleh. Bohong itu sesuatu yang jelek. Siapa yang cakap? Tidak semua bohong jelek. Orang yang sudah menikah tahu itu. Tidak semua bohong jelek. Karena itu Syekh Buti yunakis masalah tahsin wa takbih akliyan ini dengan masalah ini. Bohong itu jelek ketika ada hurufun muayyanah. Dan kadang bohong itu baik, bahkan wajib. Iya, di dalam beberapa hal wajib. Di dalam peperangan Rasul mengatakan apa? Al-harbu khud'atun. Peperangan itu tipu daya, saling bohong. Siapa yang bohongnya paling hebat? Paling hebat. Loh, itu al-harbu khud'atun. Malah ketika Anda jujur, berapa Anda punya tentara? 10.000. Bagaimana cara Anda nak menyerang saya? Begini. Akhirnya musuhnya sudah prepare. Tak ada makna ketika itu perang. Al-harbu khuda. Wadah? Jayid. Manzilata qawlihi jalla wa azza sadaqa abdi muda'ir risalah fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi muda'ir risalah fi kulli ma yuballighu anni. Benar, jujur hambaku yang muda'ir risalah di setiap hal yang disampaikan atasku, yang dia sampaikan atas namaku. Fal mu'jizah tanzilu fid dalalah ala sidqir rasul manzilatat tasdiq bil kalam wa tusawil kalam fil ma'na. Maknanya mukjizat itu hukumnya sama dengan Allah cakap. Mukjizat itu sama dengan Allah bercakap. Kalau nak hidupkan ikon ini. Sof tengok. Falau lam yasdukir rusulu lalazimal kadzibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizah. Kenapa? Lakinnal kadzib fi khabarihi ta'ala. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bohong, maka Allah pun akan bohong dan Allah bohong itu muhal. Kenapa? Li'anna khabarahu ala wifki. Allah itu bohong, itu muhal, aklian muhal. Awalan, dalilnya awalan, berbohong, terus tengok ya, berbohong di dalam ahli sunnah itu adalah mutabaqatul kalam al-lisani atau mutabaqatul nisbah adamul mutabaqah nisbah kalamiyah bin nisbah al-waqi'iyah. Itu yang namanya bohong. Apakah itu mungkin terhadap Allah? Muhal. Kenapa? Yang pertama,
kalamnya Allah itu laisa harfan wa sautan. Laisa harfan wa sautan. Dan bohong itu ada hubungannya dengan harf wa saut. Itu yang pertama, itu adalah ijabahnya Imam Ghazali. Yang kedua, bahwasanya khobarnya Allah itu ala wifki ilmihi. Perkataan itu terpulang kepada ilmu, dan ilmunya Allah yudrik ala hakikatihi. Maknanya kalam itu ala hakikatihi. Tidak mungkin kalam itu laisa ala hakikatihi. Kenapa? Karena sayuaddi ila kaunil ilm laisa ala hakikatihi. Kalau ilm itu laisa ala hakikatihi, fa innallaha jahilun wa laisa alim. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya cakap apa? Lupa saya yang ketiga. Itu yang kedua. Ada dalil yang ketiga. Tadi saya ingat. Li'anna khobarahu ta'ala ala wifki ilmihi. Oke, yang ketiga saya ingat sekarang. Yang ketiga, bahwasanya qaulullahi ta'ala hada rasuli tafwidun al'an. Mana tafwid itu menjadikan ketika Allah mengeluarkan mukjizat, itu maknanya Allah mengangkat Rasul menjadi Rasul. Mengangkat Rasul menjadi Rasul. Pemberian mukjizat itu adalah pengangkatan dari Allah, dibilang tafwid. Wa tafwid insya'un. Wal insya' la yahtamilus sidqa wal kadhib. Ini adalah tiga dalil. Dalil akli. Dalil adinya, oke lah. Memang sekarang biasanya di dalam kitab-kitab dikatakan macam ini. Mukjizat itu sama seperti seseorang mengatakan di depan khalayak ramai, dan di depan raja, dia mengatakan, aku adalah utusan raja, dan aku tidak bohong. Bukti aku benar. Raja yang ada di depanku dan mendengar perkataanku, dia akan berdiri duduk 3 kali. Wadah? Dan benar, raja berdiri duduk 3 kali. Dan kita mengetahui adatnya raja tersebut ketika melakukan itu memang untuk membenarkan perkataan orang. Walaupun ada possibility saat itu dia berbohong. Ada possibility saat itu dia berbohong. Tapi adatnya raja tersebut, adat al-mulkiyah, dia tidak melakukan itu untuk berbohong. Dan inilah yang dikatakan dalalatul mukjizah adiyatun. Dia bukan akliyatun tapi adiyatun. Kenapa? Adiyah ini adalah al-qatab min janibin wahid. Walaupun ada banyak sekali ihtimal, tapi ihtimal ini tidak menjadikan keluar daripada al-qatul adi. Kenapa? Karena cuma kemungkinan tanpa ada dalil, dia cuma ihtimal, tidak bisa untuk menjadikan al-qatul adi turun derajat qatul adi. Itu yang namanya al-qatul adi. Wadah? Apa? Pengangkatan tafwid. Iya. Ketika Allah mengatakan hada rasuli, itu pengangkatan. Jadi pengangkatan itu insya'ur risalah. Dulu bukan rasul. Setelah diturunkan mukjizat menjadi rasul, itu adalah pengangkatan risalah. Pengangkatan itu dalam bahasa Arabnya insya'ur risalah. Ai insya'ur risalah min jadid. Ketika Anda mengatakan Anda menikah, angkah tuka wa zawwajtuka, Anda mengatakan qabiltu. Qabiltu itu walaupun Anda menggunakan sighah madhi, tapi itu bukan madhi, tapi itu adalah insya. Makna insya, dulu tidak ada nikah. Sekarang saya menginsyakan nikah, dan itu tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong Anda.
karena bohong itu pernikahan harus ada dahulu. Kemudian Anda mengatakan saya menikah atau tidak menikah. Jadi ada mutobaqoh antara perkataan Anda dan reality. Sedangkan qabiltu itu Anda memulai pernikahan dari baru. Ketika tidak ada mutobaqoh, tidak mungkin ada bohong dan benar. Begitu pula insya'ur risalah seperti itu. Sofada qawi jiddan. Ada qawi jiddan. Kemudian mukjizat-mukjizat setelahnya itu konfirmasi dan afirmasi bagi mukjizat sebelumnya yang maknanya insya'ur risalah. Karena mukjizat pertama itu saja yang insya'ur risalah. Yang kedua kan banyak kan mukjizatnya kan banyak kan. Selain yang pertama itu karena tidak mungkin insya itu berkali-kali. Ansya'tu rasulan kemudian ansya'tu rasulan. Nah, mungkin macam itu. Yang kedua, ketiga, keempat itu mengkonfirmasi yang pertama. Takkid. Banyak yang mengatakan dalalah mukjizah ini akliyah. Dalalah mukjizah ini adiyah. Makna adiyah ini apa? Idza wujidatil mukjizah wujidat ar-risalah atau nubuwah. Fa in lam yujad la yalzam. Itu namanya apa namanya? Dalalah adiyah. Maknanya al-qat'u min janibil wahid. Berbeda dengan dalalah akliyah. Al-qat' min janibain, al-ittirad wal intikas. Di dalam qat' adi itu hanya janibun wahid saja. Qat'u min janibil ittirad. Qat' min janibil ittirad. Kalau ada mukjizah, maka ada risalah. Ketika tidak ada mukjizat, belum tentu risalah. Mungkin ada risalah, tapi Allah tidak memberikan. Itu mungkin saja. Itu yang namanya al-qata' min janibil adi. Dan itulah dalalatul mukjizah ala khilafin fihi. Wa hadza ma'tamad ilaihi Sa'duddin Tiftazani dalam kitabnya Syarhun Nasafiyah. Begitu pula Al-Imam Razi hasba ma fahimtu min kalamihi fi kitabihil arba'in di dalam masalah isbatun nubuwwatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam mukjizat itu akan banyak sekali possibility. Tuan Haji Zulkifli ya, akan banyak sekali possibility mukjizat itu untuk takdzib, possibility mukjizat ini dari setan, possibility ini bukan dari Allah, possibility banyak, ada sekitar 8-6 possibility. Imam Razi mengatakan itu. Akan tetapi possibility ini tetap di dalam level possibility. Selama tidak ada dalil untuk mengangkat possibility ini kepada sebuah kemungkinan yang kuat, dia akan tetap menjadi sebuah kemungkinan yang lemah, dan dia tidak bisa untuk melawan al-qat'ul adi. Al-qat'ul adi, apa qat'ul adi itu? Bahwasanya min adatillah an la ya'ti hadhil mu'jizah li ajli takdzib ma'a ma qulna min istihalatil kadzib ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadah? Dan wa hadha huwa sya'nu dalilul adi. Dalilul adi adalah dalil yang qata' ma'a wujudil ihtimal. Dan ihtimal ini tidak dianggap. Kenapa? Karena fi muqabalati dalilil qat'il adi. Dalilil qat'il adi. Berbeda dengan dalilul akli. Dalilul akli kita tidak boleh ada ihtimal sama sekali. Tidak boleh ada ihtimal sama sekali. Kalau ada ihtimal di dalam dalilul akli, intafat akliyatuhu. Tapi di dalam dalilun adi tak apa-apa. Dibilang sini apa namanya? Kalau ada ihtimal tak kotak. Tak kotak akli. Intabih. Tapi dia qat'un adi. Jadi ihtimal. Memang ada ihtimal. Apakah ihtimal ini yang zil martabatul qata' al adi?
ila ghairil qata'. Itu dia di situ masalahnya. Kan itu saya katakan dari awal al-qat'ul adi, dia bukan qat'ul akli. Dia bukan qat'ul akli. Padahal semua ihtimal ini ada jawabannya. Semua ihtimal ini ada jawabannya. Imam Razi ajabahu, oh ini mungkin bukan dari Allah, ini dari setan. Macam mana dari setan? Dari awal wadhifahnya Rasul itu laknu syaiton, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dikatakan ini daripada bantuan setan. Wallahi gharib jiddan dari. Yang ada setan akan mensabotage, bukan membantu. Seharusnya seperti itu kalau kita nak nak jujur seperti itu. Tapi memang ada kemungkinan kecil, sangat kecil sekali setan membantu walaupun Rasul melaknatnya. Apakah ihtimal ini dianggap di dalam dalalatul adiyah? Sof tengok. Katanya Imam Ghazali. Sof. Wadzalika kama idza da'a ahadun bi mahdorin min jama'atin annahu rasulu hadzal malik ilaihim. Tsumma qala lil maliki in kuntu shadiqan fa khalif adataka. Katanya gitu. Kalau saya benar wahai Malik, khalif adataka. Wa kum min makanika salasa marrat. Dan naik duduk tiga kali. Fa fa'ala. Dia lakukan Malik tersebut. Yahsulu lil jamaah ilmun daruriyun adiyun bisidqihi fi maqalatihi. Itu kan? Ilmun daruriyun adiyun. Doruri adi kotan ketika Malik cakap, apakah saya benar? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan ini ada seperti itu. Ketika Tun Mahathir mengangkat siapa itu? Said Sodiq Segaf sebagai menteri, dia akan mengeluarkan apa? Statement surat. Watika. Hah? Watika. Apa? Watika. Wathikah, betul, mengeluarkan wathikah. Bukankah ada possibility Tun Mahathir berbohong dengan mengeluarkan wathikah ini? Ada. Tapi apakah Anda menengok dalam possibility itu? Bukankah ada possibility sebenarnya Menteri Pemuda dan Olahraga bukan Said Sadiq, ada satu orang di belakangnya yang mengatur dia? Ada tak possibility itu? Apakah Anda taltafit ila hadzal ihtimal? La taltafit ilaihi. Kenapa? Karena itu hanya ihtimal tanpa ada bukti. Al-qat'ul adi yahsul. Dengan mengeluarkan Mahathir wathikah, jadilah Said Sadiq menteri. Intahatil muskilah. Kelas, Anda tidak boleh bertikai lagi. Adapun kemungkinan itu hanya kemungkinan possibility tanpa adanya dalil. Dan itu tidak menjadikan legitimasi Said Sadiq sebagai menteri olahraga tergoncangkan. Tak bisa. Pada saat Sof tengok. Wa in kana al-kadhibu mumkinan fi nafsihi fa innal imkana dzati seperti ibarah bima idzahab tutam. Fa innal imkana dzati bimakna tajwizil aqli la yunafi husulal ilmal qat'i. Macam hanya tajwizul aqli ini mungkin. Ka ilmina bi anna jabala uhudin lam yanqalid dzahaban ma'a imkanihi fi nafsihi. Ketika Anda melihat Jabal Uhud tidak berubah menjadi emas, Anda yakin tak itu bukan emas? Yakin. Walaupun berubah menjadi emas, mungkin. Apakah kemungkinan berubahnya Jabal Uhud menjadi emas bisa untuk menghilangkan legitimasi keyakinan bahwa Jabal Uhud yang sekarang bukan emas? Pas
yabqa apa namanya? Ihtimal. Dan saya tidak mengklaim bahwasanya mukjizat ini dalalahnya akliyah, tapi adiyah. Dan itu cukup untuk ilzamul bashar, cukup. Itu cukup untuk ilzamul bashar bahwasanya ini adalah nabi. Ini adalah nabi. Fakadaha huna yahsulul ilmi fakadaha huna yahsulul ilmu bisidqihi bimujibil adah li'annaha ahadu tarafail ilmil qat'i kal hissi. Ahadu tarafail ilmil qat'i, ilmul qat'i imma bil ittirad wa imma bil inikas. Kalau dia itu akli, al ittirad wal inikasi ma'an dibilang al qat'ul murakkab. Kalau dia itu adi, al ittirad dunal inikasi dibilang al qat'ul basit. Wa hadza kafi. Di dalam ilzamul bashar, takliful bashar cukup. Ada yang namanya takliful, ada yang namanya al-qat'ul adi. Sufyan. Wala yakdahu fi dzalikal ilm ihtimalu qaunil mu'jizah min ghairillah. Au li qauniha la li gharadin tasdiq. Wah, fi ghayatil ahmiyah. Hadhihi akan yabqa fi hayzil ihtimal saja. Ini bukan dari Allah. Ada yang mengatakan, oh itu mungkin Nabi minum obat-obatan saja. Benar. Bukankah ada sebagian obat itu menambah kekuatan otak, sebagian menambah. Anda kalau pergi ke gym ada macam pil itu. Anda minum itu. Ada yang di film-film Avenger itu huluk. Di apa namanya? Diinjek sesuatu jadilah huluk. Kapten Marvel diinjek darah jadi macam-macam. Loh, kenapa kok Rasul bukan dari hal seperti itu? Mungkin saja Rasul menemukan sebuah obat-obatan. Fountain of Youth. Akhirnya Rasul boleh untuk menjadi sakti mandraguna seperti itu. Tapi itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aklan mungkin, Suf. Tapi apakah ini boleh untuk melawan al-qat'ul adi? Tidak boleh. Aula li gharadit tasdiq au qaumuha li tasdiqil kadzib. Li tasdiqil kadzib. Semuanya ini ihtimal ila ghairi dzalika minal ihtimalat kama la yakdahu fil ilmi dururi al-hissi bi hararatin nar wa imkanu adamil hararah linnar. Sekarang api ini panas. Apakah mungkin api ini sekarang tak panas? Tapi apakah Anda membuat api panas ini tidak yakin? Ketika di dalam kepanasan api itu ada ihtimal antara api dan panas, layak torik. Anda tak bisa cakap macam itu. Wadah. Wa dalalatul mu'jizah lisiddiq min hadzal qabil. Dalalatul mu'jizah lisiddiq min hadzal qabil ay dalalatuhu adiyah wa hadza awfaq di madzhabil asy'ari. Daripada yang mengatakan dalalahnya wad'iyah atau akliyah. Kenapa? Karena al-ilaqah bainal muqaddimataini wan natijah adiyatun indal asy'ari. Hubungan antara muqaddimah dan natijah itu adiyah. Bima'na annahu law qaddira adamuha lam yalzam minhu muhalun. Inilah mabhas dalalatul mu'jizah. Aywa. Dia tak jadi akli juga. Abid cakap tadi dia akan melazimkan kalau tak ada mukjizat tak ada risalah. Sebab itu dia. Karena akli itu qata' min janibin. Akli itu apa? Al-qata' min janibin. Dan itu laisa, yakni Allah boleh saja mengirim seorang rasul tanpa adanya mukjizat. Kalau wada' kalau wada' tak wada' itu beza-beza lagi pembahasannya. Beza lagi pembahasannya. Bukan. Nanti mungkin di kutubin ukhra mungkin kita boleh baca nih kutubin ukhra dalalahnya ketika wadiyah itu macam mana, ketika akliyah macam mana, wa ma adillah ala hadza wa mal iradat ala dzalik. Tapi untuk level ini cukup kita mengetahui apa? Al-mu'tamad.
Cukup kita mengetahui al-mu'tamad di dalam ma huwa dalalatul mu'jizah. Seperti yang saya katakan minggu lalu, Syekh Said punya risalah pasal ini. Tapi masih belum matbu dalalatul mu'jizah ala nubuwah. Dahsyat ya. So tengok kitabnya Imam Razi, namanya An-Nubuwah. An-Nubuwah, ada kan kitabnya Imam Razi An-Nubuwah. Tahqiqannya Sakko kalau silap saya. Hah? Bukan segaf, Sakko. Sakko, bukan segaf, Sakko. Tak tahu guru saya Syekh Abugus tak suka dengan Sakko. Kitabnya baik, tahqiqannya yang tak baik. Saya tak tahu, saya belum pernah baca kitab Nubuwah, dan lagi kitab Nubuwah. Sakko itu Khusus Imam Razi kok, tak silap saya. Hah? Biarkan saja orang macam itu. Nah, itu dia. Ada sebagian orang itu macam itu. Dia tahqiq sebuah ulama, tapi dia saya kira banyak orang itu tidak paham apa makanah Imam Razi. Apa makanah Imam Razi di dalam ulum aqliyah ini sampai mempunyai gelar al-imam. Idza dzukiral imam maknahu Ar-Razi dalam ilmu mantik. Levelnya hampir sama. Kalau mungkin lebih, kalau tak silap, kalau boleh dikatakan lebih hebat daripada Ibn Sina. Kalau Ibn Sina namanya Asy-Syaikh Rais, Imam Razi ini namanya Al-Imam. Wa hadza madhhabul imam. Yakni Imam Razi ini ummatun liwahdiha. Benar, ummatun liwahdiha. Dan ketika Imam Razi ini berkata sesuatu, ulama-ulama setelahnya itu gaduh semua. Benar. Menandakan bahwasanya perkataan orang ini lahu i'tibar. Coba Anda tuh khalif. Dari awal Anda tuh khalif bahwasanya tasawur ini tidak ada yang nadori, semuanya badihi. Apakah ada ulama yang mengarang risalah untuk rot antum? Paling mereka hanya mengatakan satu kata-kata, orang ini tak paham apa-apa. Itu saja. Benar, orang ini tak paham apa-apa. Imam Razi tak macam itu. Ketika beliau yukhalif, ratusan karangan dikarang untuk rot Imam Razi. Syiah pun mengatakan al-imam. Benar. Wa khalafahul imam. Maknanya Ar-Razi. Dan di antara yang di Syiah itu ada beberapa ulama yang oleh Syiah Imamiyah itu dipanggil dengan gelar Imam Razi Sa'duddin. Dibilang waqala muhaqqiq as-Sa'd, muhaqqiqut Tiftazani. Tak cakap Tiftazani, tapi cakap siapa? Muhaqqiq. Yani fa'an haula ulama kibar. Yani gelarnya bukan cuma di ahli sunnah saja. Musuh pun mengatakan ini memang benar-benar ulama. Wa minhum Imam Nawawi. Siapa? Mazhab siapa yang tak mengakui Nawawi? Siapa yang tak mengakui Nawawi? Ayo. Lianna khabarahu ala wifqi ilmihi wal khabar ala wifqil ilm la yakunu illa sirqan. Kenapa? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yakunu ala haqiqatil asya. Wa idza batalal kadibu fi khabarihi ta'ala batalal kadibu fi khabarir rasul wa idza batalal kadibu fi khabarir rasul wajaba sidqur rasul wa huwal matlub. Wa dalil ala itsbati sidq lir rasul min jihatin naqal alkitab wa sunnah wal ijma'. Ini adalah dalil an-naqliyah. Ammal kitab fa qauluhu ta'ala fi haqqi nabiyina qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di sini bahkan semua kata-katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang ada kan beberapa kata-kata ini untuk ada saja, ada basyariyah tak katanya. Semua kata-katanya Rasul adalah hujjah dan wahyu. Qauluhu ta'ala liyas ala sadiqina an sidqihim, as-sadiqin ay al-anbiya. Wa qauluhu ta'ala sadaqallahu wa rasuluh. Wa sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tajiduni bakhilan wala kadzuban wala jabbanan.
Ada hadis yang mengatakan bahwasanya setelah Al-Quran, Syekh Said mengatakan, ataupun dari hadis, ada hadis yang mengatakan engkau tidak akan mendapati aku bakhilan, kedekut, kaduban, bohong, pendusta, jabbanan, pengecut. Wa ammal ijma' faqad ajma'al muslimun ala wujubi sidqir rasul wal anbiya alaihi musallatu wassalam. Adapun ijma', maka muslimun sudah berijma' ala wujubi sidqir rasul wal anbiya alaihi salatu wassalam. Mulahadhah. Kecuali Syiah. Ajma'al muslimun, saya tak tahu Syiah macam mana mereka. Katanya rasul itu boleh berbohong menunjukkan kekafiran, takiyah kan. Takiyah boleh. Mungkin ajma'al muslimun di sini al-mu'tabarun. Muslimun al-mu'tabarun. Mulahadhah haqiqatul mu'jizah. Amrun khariqun lil 'adah makrunun bil tahaddi ma'a 'adamin mu'aradah. Mulahadhah tsaniyah. Al-karamah hiya amrun khariqun lil 'adati ghairu. Dan apakah, coba tengok ya, apakah mukjizah itu boleh turun kepada selain Rasul? Contohnya ke kadzib. Tak boleh. Al-mu'tamad inda ahli sunnah, tidak boleh waqa'atil mukjizah ala yadi kadzib. Ala yadi kadzib. Ada pendapat Baghillani. Ada pendapat Baghillani yang mengatakan amrun khariqun lil adah ala yadi fasik. Ala yadi fasik, tapi tidak ada dakwan nubuwah. Adapun yang waqa'a ala yadi dajjal min umur khawarik lil adah, bukan karena walaupun dajjal itu fasik, tapi dajjal tidak mengaku nabi, tapi mengaku Tuhan. Wal mu'jizah laisa dalilan alal uluhiyah abadan. Li'annal mu'jizah dalilun alan nubuwah wa laisa dalilan ala uluhiyah. Ketika ada orang mengaku nabi, mengaku Tuhan, kemudian ada mukjizat, halnya dia sebagai manusia, sebagai jisim, yaqtadi kidba uluhiyatihi. Wal mukjizah laisa dalilan ala